Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jelius. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan routing di aplikasi GNS3. Nah, fungsi routing ini sendiri adalah untuk menghubungkan dari router 1 ke router 2, 3, 4 dan seterusnya. Intinya untuk dapat menghubungkan semua perangkat jaringan router tersebut. Untuk bahan yang disediakan adalah aplikasi GNS3 dan juga file Mikrotik ISO. Kita masuk ke aplikasi GNS3-nya. Setelah itu kita buat file new blank project, lalu oke saja. Lalu oke lagi, lalu yes dan oke, kita sudah membuat file baru di sini. Kemudian kita pergi ke menu edit pada bagian kiri atas ini. Kemudian klik preference. Lalu pergi ke kemu. Kita new. Oke, lalu kita beri nama pada sini. Kasih nama saja di sini Jelius. Bebas ya namanya. Jelius. Kemudian next. Pada bagian this image kita pilih new image lalu browse. Kita cari file Mikrotik kita tadi. Nah, ini file Mikrotik ya. Lalu open, kemudian finish. Setelah itu kita edit. Pada bagian simbolnya kita browse. Tunggu dulu, ini ada loading. Setelah itu pilih klasik, lalu cari gambar routernya. Nih, router. Lalu oke. Kemudian untuk kategorinya kita ganti ke routers. Untuk networknya, adapternya kita ubah bebas sesuai kebutuhan. Di sini saya menggunakan 4 saja. Adapter ini adalah port dari router kita nantinya. Lalu oke. Kemudian untuk kemunya di sini pastikan bagian require hardware ini di unchecklist. Lalu apply dan oke. Lalu kita pergi ke sini. Nih, ini kan punya kita tadi nih, Jelius. Kita tarik saja. Di sini saya akan menggunakan 4 router. Ini terserah kalian mau gunakan berapa router. Untuk topologinya juga disesuaikan. Di sini saya menggunakan seperti ini saja. Kemudian sambungkan kabelnya. Ini dari Ethernet 1 ke Ethernet 1, lalu Ethernet 2 ke Ethernet 1. Dan seperti itu. Kemudian kita play untuk menjalankannya. Jika sudah hijau seperti ini berarti sudah jalan. Agar kita tidak lupa akan IP-nya, di sini saya akan menulis IP-nya saja. Untuk IP router 1 itu ada. Ini saya menggunakan IP yang sudah dijelaskan, yang sudah saya pelajari, yaitu 10.10.1.1/24. Ini untuk router 1. Kemudian kita duplikat. Untuk si router 2-nya kita menggunakan 1.2 dan juga 2.1. 2.1. Lalu oke. Kemudian untuk router 3 kita juga buat lagi. Untuk header 1-nya kita beri 2.2. Oke, lalu kita duplikat lagi. Untuk header 2-nya kita beri 3.1. Kemudian untuk si router 4-nya kita duplikat lagi. Untuk router 4 kita sorry. Untuk router 4-nya kita kasih 3.2. Untuk IP ini terserah mau pakai berapa aja. Setelah itu kita masuk ke dalam routernya dengan cara double klik pada bagian router ini, 2 kali klik. Lalu tunggu sampai masuk putih. Kemudian untuk Mikrotik loginnya ini sesuai dengan default dari Mikrotik itu sendiri, yaitu admin, enter tanpa password. Kemudian N, lalu enter lagi. Di sini kita ubah namanya dulu, yaitu ke system identity set name. Nah, ini namanya bebas, mau pakai nama apa aja. Di sini saya menggunakan Jelius, Jelius. Lalu enter. Di sini juga sudah terganti seperti ini. Kita masukkan IP-nya tadi. Dengan cara IP address
Kita masukkan IP-nya 10.10.1.1/24. Ini ya, nih IP-nya ini. Kemudian kita enter. Untuk interface-nya kita menggunakan header 1. Lalu enter lagi. Setelah itu kita masuk ke router 2. Kita masuk ke router 2. Sama seperti tadi, kita masukkan default loginnya yaitu admin. Passwordnya tidak ada. Lalu N dan enter. Kita ganti namanya juga. Sistem identity set name DJELIEUS. Lalu enter. Kita masukkan IP-nya lagi. IP address address. Kita masukkan IP-nya, ini dia IP-nya 1.10.10.2/24. Kemudian untuk interface-nya kita beri header 1. Waduh, nge-lag. Sorry ya guys, ini terjadi kesalahan teknis. Nge-lag ini ya. Jadi kesalahan teknis. Nah, kita langsung anjlok aja ke router 3-nya. Kita lakukan ntar nanti di router 2-nya. Nunggu sudah nggak nge-lag. Seperti tadi admin enter tanpa password, lalu N, lalu enter lagi. Kita ganti namanya lagi, sistem identity. Sorry guys, di router 3 ini juga ada kesalahan sama seperti router 2 tadi. Nge-lag ini ya guys ya, menjadi kesalahan teknis ini. Coba kita silang saja. Kita login ulang. Ternyata masih nge-lag. Kita tunggu. Untuk router 3-nya mari kita coba. Di router 3 juga sama. Sama seperti router 2, ternyata masih nge-lag. Nah, kita login lagi admin enter tanpa password. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita masukkan IP-nya, IP address address 10.10.1.2. Ini ya teman-teman nih, 1.2/24. Kemudian enter. Untuk interface-nya kita kasih header 1. Lalu enter. Kemudian kita buat lagi untuk header 2-nya, yaitu IP-nya ini 2.1 10.10 2.1. Sorry, 2.1. Kemudian untuk interface-nya kita kasih ke header 2. Baru enter. Kemudian di router 3-nya kita masuk dulu admin tanpa password. Kemudian enter. Nah, kemudian untuk di sini karena kita belum mengganti namanya, kita ganti dulu. Sistem identity set name. Masukkan nama kita DJELIEUS. Enter, lalu kita masukkan IP-nya, IP address address. Kita masukkan IP-nya, berapa IP-nya ya, ini dia IP-nya 10.10.2.2 10.10.2.2/24. Kita gunakan header 1. Kemudian kita buat lagi untuk header 2-nya, IP-nya yaitu 3.1. Ini untuk header 2A. Ya, lalu kita ganti 3.1. Lalu enter, kita interface kasih header 2, enter lagi. Kemudian kita buka di router 4. Admin. Kita masukkan admin, enter.
tanpa password, lalu N dan enter. Kita ganti namanya sistem identity set name. Masukkan nama kita DJELIEUS. Ini bebas ya namanya. Setelah ganti nama kita masukkan IP-nya, IP address, add address. Kita masukkan IP dari si router 4-nya. Di sini 10.10.3.2/24 ya. Lalu 10.10.3.2/24 ya, 3.2/24. Kemudian enter, interface-nya kita kasih ke header 1, enter. Sorry, interface kita kasih ke header 1. Nah, jika sudah IP-nya kita sudah masukkan semua, saatnya kita akan melakukan routing. Nah, routing ini sendiri bertujuan agar dari router 1 ini dapat terhubung dengan router 2 dan juga router 3 dan juga 4. Router 2 kan sudah pasti terhubung karena masih dalam satu segmen yang sama, yaitu 1.2 atau 1110. Sedangkan router 3 dan router 4 sudah berbeda segmen, jadi tidak akan terhubung. Di sini fungsi routing adalah untuk menghubungkan dari router-router ini. Jadi router 1 dapat terhubung ke router 4 dan 3, router 4 dapat terhubung ke router 2 dan 1, router 3 dapat terhubung ke router 1, 2 dan 3 dan 4. Caranya kita masuk ke router 1 tadi, ini router 1. Lalu kita pergi ke IP route. Enter saja. Kemudian setelah itu kita masukkan kita ketikkan add DST address. Nah, IP yang kita masukkan di router 1, DST address-nya itu adalah IP dari router 3 dan 4. Dari segmen yang berbeda ini, 2.2, 3.1, 3.2, 2.1 seperti itu. Ya. Jadi kita memasukkan IP dari segmen yang berbeda. 10.10.2.0. Ya, kita kasihkan 2.0, lalu jangan lupakan slash-nya, /24. Kemudian kita kasih gateway. Gateway-nya, untuk gateway sendiri itu adalah seperti gerbang menuju ke router-router ini. Nah, untuk dari router 1 kan ini. Kita mau menuju ke router 3 dan 4. Nah, kita melewati gerbang ini. Gateway dia adalah ini 1.2 atau gerbangnya ini. Jadi kita masukkan 10.10.1.2. Lalu enter. Jika sudah, kita masukkan untuk ke segmen 3. Nah, tadi kan yang 2. Nih, yang 2. Sekarang kita ganti ke yang 3. Kita ganti dulu. Untuk gateway-nya masih tetap sama. Hanya berbeda di DST address-nya. Nah, kita masukkan 3.0. Gateway-nya masih sama 10.10.1.2 karena masuk lewat jalannya masih lewat jalan yang sama. Lalu enter. Kemudian kita cek dulu IP route print. Nah, kalau sudah AS begini berarti itu sudah berjalan ya, sudah connect. Kemudian kita masuk ke router 2. Untuk router 2 sendiri kita akan konekkan dengan router 4 karena router 2 sudah bisa terkonek dengan router 1 dan juga router 3 karena masih dalam satu segmen yang sama, yaitu 1.1 ini, 1.2, 1.0 lah. Dan juga 2 nih, segmen kedua ini juga masih sama, maka masih bisa terhubung. Karena router 4 kan sudah beda dia segmennya, jadi tidak bisa terhubung. Kita lakukan seperti tadi, IP route, lalu add DST address 10.10. Karena kan kita mau ke segmen 3 ini ya, berarti kita kasihkan 3.0. Kemudian slash-nya 24. Selanjutnya gateway dari router 2 sendiri adalah dari router 3 karena dari router 2 ini mau ke router 4 kan lewatnya jalan ini nih. Ini jalannya nih. Ini jalannya. Jadi kita lewatnya sini. Kita lewatnya sini. Kita ketikkan 10.10.2.2 lalu enter. Kemudian kita coba IP route print. Ya, di sini terlihat AS berarti sudah berjalan dengan gateway tersebut. Lalu kita masuk ke router 3. Router 3 seperti router 2 tadi, yaitu
sudah terhubung dengan router 2 dan juga router 3 tapi belum terhubung dengan router 1. Maka dari itu kita akan menghubungkan terlebih dahulu. IP route IP route lalu add DST address. Kita masukkan IP dari segmen pertama ini tadi 1.0 agar bisa terkonekkan. 10.10.1.0/24. Kemudian untuk gateway-nya, untuk gateway sendiri kita kan ada di router 3 nih di sini. Nah, kita mau ke sana berarti kita lewatnya sini. Kita melalui gerbang di sini atau lebih tepatnya ya gerbang sih. Memang kita menuju ke sana kan kita harus melewati gerbang ini dulu. Nah, kita masukkan gateway-nya 10.10.2.1. Enter. IP route print, cek. Ya, di sini sudah AS, artinya sudah berjalan. Kita menuju ke router 4. Dari router 4 sama seperti router 1, dia sudah terhubung dengan router 3 namun tidak bisa terhubung dengan router 2 dan juga 1. Kita IP route kemudian enter lalu add DST address. Kita masukkan 10.10. IP dari router 1 dan juga router 2 yaitu 1.0 dan juga 2.0. 1.0/24. Kemudian untuk gateway-nya kita kan dari router 4 nih, kita dari sini, kita mau ke sini. Berarti kita lewatnya jalan ini. Kita melewati gateway ini. Itunya adalah ini karena ini adalah gerbang untuk menuju ke router 1 dan juga 2. Kita masukkan gateway-nya 3.1 yaitu 10.10.3.1. Enter. Lalu kita masukkan untuk dari router 2-nya atau dari si segmen kedua ini kita masukkan 2.0. 2.0. Untuk gateway-nya masih sama 3.1 lalu enter. Kita coba IP route print. Ya, di sini sudah AS, artinya sudah berjalan. Sekarang kita akan mencoba untuk ping dari router 4 ke router 1. Kita ping 10.10. Kita cari di router 1 tadi adalah 1.1 IP dari router 1. Kita masukkan 1.1 lalu enter. Kita sudah menemui masalahnya yaitu di bagian sini di router 3 kita belum memasukkan IP header 2-nya. Kita masukkan dulu IP address 10.10. Berapa dari router 3 3.1/24. Enter. Kita kasih Ethernet 2. Enter.
Kita coba ping di sini. Apakah kembali bisa? Ya, bisa. Ternyata tadi IP-nya belum dimasukkan. IP router IP header 2-nya kita lupa untuk memasukkannya. Kita coba ping ke router 2 10.10.1.2. Oh, sorry. Ping 10.10.1.2. Oke, bisa. Kemudian kalau 2.1, oke, bisa. Kita coba ping dari router 3 ke router 1. Ping 10.10.1.1. Oke, bisa. Kemudian kita coba ping dari router 2 ke router 3, router 4 maksudnya. Ping 10.10.3.2. Ya, bisa. Kemudian kita coba ping dari router 1 ke router 3 dan 4. Ping 10.10.3.2. Ya, bisa. Kemudian kalau kita ubah menjadi 3.1, ya bisa. Kemudian kita ubah menjadi 2.2 dan yap, bisa. Ini adalah sebuah tutorial untuk melakukan routing di GNS3. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata maupun perbuatan maupun error-error, ya mohon maaf karena kami juga masih pelajar jadi banyak kesalahan. Ya, mungkin sekian tutorial dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Thank you, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.